Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Selasa 5 Mei 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemprov DKI Jakarta dan Danantara resmi menandatangani nota kesepakatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Proyek ini akan dibangun di Bantar Gebang dan Tanjungan guna menangani timbunan 9.000 ton sampah per hari. Ini menjadi bukti aksi nyata pemerintah dalam mengelola sampah nasional secara terintegrasi. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan bersama Basnas menyerahkan 346 ijazah kepada siswa yang terkendala biaya. Program ini bertujuan menjamin hak dasar pendidikan sekaligus membuka akses dunia kerja bagi lulusan SMP hingga SMK. Pemerintah berharap langkah ini dapat memutus rantai kemiskinan di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta resmi memulai program pemagangan bagi 1.000 lulusan SMA sederajat dengan total anggaran 15 miliar rupiah. Selama 6 bulan, peserta akan mendapatkan pengalaman kerja di 67 perusahaan serta uang saku 2,5 juta rupiah per bulan. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka pengangguran. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, tahukah Anda krisis daya tampung TPST Bantar Gebang nyaris tidak mampu lagi menampung sampah kita? Tingginya tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang mencapai 50 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan warga Jakarta memilah sampah mulai dari rumah. Saatnya kita berpartisipasi mendukung pengelolaan sampah mulai dari rumah kita. Gubernur Pramono Anung telah menandatangani Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah. Melalui kebijakan ini, warga diminta mulai memilah sampah ke dalam 4 kategori, yakni sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3, serta sampah residu. Pramono menegaskan bahwa penanganan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Instruksi Gubernur atau Ingub tersebut menjadi payung hukum bagi gerakan pilah sampah dari sumbernya yang akan dilakukan secara masif di seluruh wilayah kota administrasi. Saat ini proyek percontohan telah berjalan di kawasan Rorotan dan Cilincing. Saya sudah menandatangani Instruksi Gubernur untuk proses pemilahan dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta. Itu merupakan gerakan bersama dan sebagai percontohan sebenarnya sudah dimulai di Rorotan, di Cilincing dan sebagainya, tetapi nanti dalam mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta. Gerakan ini diharapkan dapat mengurangi beban pembuangan air secara signifikan, sekaligus menciptakan ekosistem lingkungan Jakarta yang lebih berkelanjutan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan hadir dalam pemenuhan kebutuhan warganya, termasuk permasalahan sosial dan keluarga. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta secara khusus aparatur kelurahan tidak hanya mengurusi masalah administrasi, tapi aktif dan turun langsung memberikan solusi dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perceraian, dan perselingkuhan. Pasca meresmikan 4 kantor lurah secara simbolis di Kelurahan Senen, Jakarta Pusat,
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta para aparatur di tingkat bawah untuk lebih responsif dan humanis. Kantor kelurahan kini diarahkan menjadi garda terdepan pelayanan sosial, tempat warga dapat mengadu dan mencari jalan keluar atau masalah keluarga maupun konflik sosial di lingkungan mereka. Pramono menilai kehadiran pemerintah di tingkat paling bawah sangat krusial untuk meredam tekanan sosial yang dialami warga ibu kota. Saya dengar sendiri berbagai persoalan yang ada, dari persoalan KDRT, persoalan perselingkuhan, persoalan perceraian dan sebagainya. Itulah kondisi real yang di masyarakat yang tentunya pemerintah harus hadir untuk hal-hal yang seperti itu di tingkat paling bawah. Dengan jumlah penduduk Jakarta yang mencapai hampir 11 juta jiwa, pemerintah dituntut bekerja lebih adaptif. Selain memperkuat peran kelurahan, Pemprov DKI juga terus mengoptimalkan fasilitas umum seperti RPTRA serta unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Kehadiran pemerintah secara nyata di tengah persoalan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat stres dan beban sosial di masyarakat. Pramono berharap pendekatan komprehensif ini dapat menekan angka kriminalitas maupun kekerasan di dalam lingkup keluarga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan layanan gratis. Kali ini dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Lewat Bakti Kesehatan 5 Abad, warga Jakarta bisa mendapatkan layanan gratis operasi bibir sumbing, langit-langit, dan operasi katarak. Pendaftaran telah dibuka mulai 21 April 2026. Sementara pelaksanaan tahap pertama akan dimulai pada minggu pertama hingga kedua Juni 2026. Warga Jakarta bisa langsung mendaftarkan diri pada link yang tertera. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak resmi di 0812 663 6325 atau pantau langsung akun resmi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.